Salam puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Di pagi hari ini kita berada di hari yang ke-26. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik menjaga dan memelihara kita, melindungi kita. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau masih bangunkan kami lagi, dan kami percaya waktu kami tidur Engkau memberkati kami. Sehingga di pagi hari ini kalau kami masih ada kesehatan, kami ada kekuatan, kami bisa bergerak, kami tahu bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapa di surga, kami perlu firman Tuhan untuk terus menerangi kehidupan kami dari hari ke hari. Berkati pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa sekarang ini keadaan semakin buruk. Dunia bukan semakin baik, tapi dunia semakin jahat. Itu sebabnya kita orang percaya harus menyadari dan terus meminta hikmat dari Tuhan. Dan di pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan tentang pikiran Kristus. Wajib bagi kita orang percaya memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus berbeda dengan pikiran duniawi. Pikiran Kristus adalah pikiran rohani yang betul-betul harus ada di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya telah menyampaikan ketika orang meremehkan firman Tuhan, maka mereka akan mengalami akibatnya, mereka akan mendapat akibatnya. Tetapi orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mereka juga akan menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Nah, di pagi hari ini firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, orang dunia tidak mampu menyelami pikiran Kristus. Orang dunia tidak mampu mengetahui pikiran Tuhan. Tetapi orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Memiliki pikiran Kristus berarti kita turut melaksanakan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita mengetahui tujuan Tuhan atas dunia ini. Kita bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh Kristus. Itu sebabnya hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang di luar Kristus, mereka tidak akan memiliki pikiran Kristus. Itu sebabnya kita tahu persis rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita telah berada di zaman akhir. Nah, di zaman akhir ini kita akan melihat banyak hal, kejadian-kejadian yang luar biasa. Intensitas kejadian-kejadian semakin meningkat dari hari ke hari. Gunung meletus, perang di mana-mana terjadi, kejahatan semakin meningkat, dan itu membuktikan bahwa dunia ini semakin jahat. Tetapi saudara dan saya harus tahu bahwa kita memiliki pikiran Kristus sehingga kita tahu rencana Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan bagi kita adalah Dia mau menyelamatkan kita. Rencana Tuhan bagi kita adalah Dia mau mengangkat kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat,
bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga ketika tempat itu sudah selesai, dia akan datang dan hanya mengambil orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan yang hidupnya di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita harus mengidentifikasi diri kita dengan tujuan Kristus agar betul-betul kita mengetahui apa yang Tuhan mau. Karena rencana Tuhan bagi kehidupan kita, yaitu Dia mau menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 berkata, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah pikiran Kristus, bahwa Dia mencari orang-orang yang jahat, mencari orang-orang yang terhilang, mencari orang-orang yang tidak memperdulikan agama, tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan datang mau mencari mereka. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita bisa ada saat ini, itu berarti kita harus melaksanakan rencana Tuhan untuk mencari orang-orang yang terhilang dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, bahwa kita harus merendahkan diri, ya, merendahkan hati, ya, agar kita bisa melayani dengan baik. Orang yang sombong ditentang oleh Tuhan, ya, tapi orang yang rendah hati itu berkenan kepada Tuhan. Jadi kita belajar dari Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pikiran Kristus. Setiap orang yang memiliki pikiran Kristus akan melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ya, kita harus betul-betul mau seperti Kristus. Kita perlu memiliki belas kasihan seperti Kristus. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yakobus berkata bahwa kita harus merampas orang-orang dari api neraka. Ya, kita harus berjuang. Kita harus melihat keadaan orang-orang saat ini, bahwa mereka begitu lelah dengan kehidupan mereka. Mereka begitu stres, mereka frustrasi karena masalah, masa pergumulan. Itu sebabnya saudara dan saya diutus untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai orang percaya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya pagi hari ini, mari hidup kita bergantung kepada Tuhan. Lukas pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kehidupan kita orang percaya harus diwarnai dengan kehidupan doa. Setiap saat kita harus banyak mencari hadirat Tuhan. Kita menyembah, kita memuji Tuhan. Saya percaya kehidupan yang seperti ini akan seperti Kristus. Yesus melakukan ini setiap saat dan kita diajak untuk melakukan hal-hal yang seperti Kristus lakukan. Puji Tuhan, pikiran Kristus bertentangan, bertolak belakang dengan pikiran duniawi. Ya, jadi hikmat manusia berbeda dengan hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberikan hikmat Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata, ya,
supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hikmat yang kita miliki tidak diberikan oleh manusia, tapi hikmat yang kita miliki adalah hikmat yang diberikan oleh Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, agar supaya setiap saat kita berpikir seperti Kristus berpikir. Biarlah kita berdoa, kita minta hati Tuhan menjadi hati kita. Kita minta pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Dan perbuatan kita mencontohi apa yang Kristus lakukan. Kiranya Tuhan memberkati buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami butuh hikmat Tuhan untuk kami bisa melangkah di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Agar kami bisa melaksanakan rencana-rencana Tuhan. Pikiran kami tidak seperti pikiran duniawi, tetapi pikiran kami seperti pikiran Kristus yang menyelamatkan orang-orang yang terhilang dari persekutuan dengan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa buat semua yang mendengarkan renungan kami. Engkau menolong mereka yang punya pergumulan persoalan masalah. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka, agar mereka tetap eksis dengan Engkau. Mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, baik kabupaten, kota, provinsi maupun DPR RI. Kiranya Tuhan tolong, tinggal beberapa hari lagi kami akan mengadakan pemilihan umum, dan kekasih-kekasih kami yang telah menyerahkan hidup mereka, mencalonkan diri mereka untuk menjadi anggota dewan. Tuhan memberkati mereka, buat mereka berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang studi, mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah anak-anak kami ini adalah anak-anak berprestasi Tuhan Yesus. Mereka terpuji, ternama, terhormat di lingkungan gereja maupun masyarakat dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami berdoa saat ini sembuh penyakit-penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sahabat-sahabat kami yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan menolong, sebab di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kejayaan, kehormatan, bahkan kekayaan. Tuhan kiranya melimpahkan berkat Abraham, Ishak, Israel kepada mereka yang berhari ulang tahun. Engkau juga menolong mereka yang berusaha bekerja, baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai TNI Polri. Engkau memberkati sebagai PNS Tuhan. Berkati mereka di tempat kerja mereka masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semakin mereka memiliki pikiran Kristus, Engkau juga memberkati, oh Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, baik di komunitas masing-masing Tuhan, maupun pelayanan-pelayanan yang mandiri Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu. Teman-teman kami dimanapun mereka berada, di luar negeri, Engkau tolong jaga, lindungi mereka yang bekerja. Bahkan kami semua yang ada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.